Shalom, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau Kava Ministry boleh ada bersama-sama dengan kita semua hari ini. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Perkenalkan, nama saya Deborah Virginia. Di Kava Ministry seri pengajaran ini kita sama-sama akan membaca Alkitab dengan perspektif dan dimensi yang jauh lebih luas. Jadi apa yang dimaksudkan dengan membaca Alkitab dengan perspektif dan dimensi yang lebih luas? Mungkin bisa saya gambarkan seperti ini. Waktu saya hamil anak pertama, untuk memeriksa kandungan kesehatannya maka diperlukan pemeriksaan USG. Dan waktu itu, waktu anak saya yang pertama, USG itu masih 2 dimensi. Sehingga waktu kita mendapatkan hasilnya, ya bisa juga dilihat di gambar, itu masih berupa gambaran yang masih hitam putih dan sebenarnya sangat samar-samar, tidak terlalu jelas. Tetapi dengan bertambahnya zaman, khususnya saat ini teknologi semakin maju dengan dimensi yang lebih tinggi lagi, yaitu sekarang sudah 4-5 dimensi, kita bisa melihat janin atau bayi yang ada di kandungan jauh lebih jelas. Jadi kalau kita lihat di sini, objeknya tetap sama. Yang berubah adalah cara pandang kita. Nah, sama juga dengan yang terjadi dengan membaca Alkitab. Semakin kita masuk ke akhir zaman, semakin banyak hal yang dibukakan Tuhan. Untuk itu kita perlu dimensi yang lebih lagi untuk kita dapat memahami dengan lebih luas. Dan di Kava Ministry ini kita akan membaca Alkitab dengan dimensi yang lebih, yaitu dengan memakai ilmu kedokteran untuk melihat segala sesuatu yang ada di Alkitab. Dan saya mau membagikannya karena benefit yang saya alami secara pribadi. Saya merasakan semakin bertumbuh dalam pengertian dan pengenalan akan Tuhan, serta terus dituntun Roh Kudus untuk saya dapat memahami pikiran dan perasaan Tuhan jauh lebih jelas dari sebelumnya. Untuk itu saya rindu untuk membagikannya. Dan sekali lagi, apa yang saya bagikan ini, saya mau katakan bukan sesuatu yang baru. Kan seperti tadi, objeknya tetap sama, tetapi hanya cara pandangnya saja. Jadi semua yang saya bahas, semua bukan hal yang baru, tetapi hal yang sudah ada, cuma kita melihatnya lebih dalam. Dan juga sekali lagi saya mau sampaikan sebelumnya, bahwa ini bukanlah sebuah doktrin. Jadi bukan harus diterima langsung, tetapi saya sarankan untuk lebih lagi dipelajari, dicerna dulu, baru kalau dirasakan baik boleh dipelajari lagi. Tetapi kalau misalnya dari apa yang saya sampaikan rasanya tidak setuju, juga tidak apa-apa, karena ini pemahaman yang saya dapat. Bisa saja cara pandang kita berbeda, itu nggak apa-apa. Saya juga memahaminya. Sekarang kita akan masuk kepada topik yang akan saya beri judul. Sebenarnya judulnya ini diambil dari lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Cita Citata, yaitu Sakitnya Tuh di Sini. Nah, bagaimana ceritanya? Ikuti video ini dari awal sampai akhir supaya dapat jawabannya. Sebelumnya saya mau sampaikan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya berhubungan dengan video introduction saya yang pertama dan kedua. Jadi kalau ada yang belum menontonnya, saya berharap untuk bisa menontonnya dulu supaya bisa mengikuti alurnya sehingga dapat memahami apa yang saya sampaikan. Hari ini saya akan sedikit membagikan tentang apa dan bagaimana saya mendapatkan tugas panggilan pelayanan dalam bidang pembaharuan pola pikir. Jadi pada pertengahan tahun di 2014, saat malam hari saya sehabis doa, saya biasanya membaca Alkitab, dan waktu saya sedang membaca Alkitab, tiba-tiba saya dikagetkan dengan satu pertanyaan dari Tuhan yang bertanya, "Kalau aku ada di dalammu, aku ada di mana?"
Dan otomatis waktu itu dengan spontan saya menjawab langsung di hati Tuhan. Karena waktu itu saya tidak berpikir panjang karena pertanyaannya juga mendadak, jadi saya menjawab seperti itu. Dan saya rasa mungkin sebagian dari kita pun akan sama. Kita akan dengan spontan menjawab di hati karena itu pemahaman yang kita ketahui selama ini. Tetapi waktu saya menjawab itu, saya merasakan bahwa sepertinya Tuhan tidak terlalu suka dengan jawaban saya. Dan tiba-tiba ada dorongan yang kuat di dalam saya untuk menjawab jawaban yang tadi Tuhan tanyakan kepada saya. Jadi mulai hari itu saya mulai membuka tentang Alkitab, buku-buku rohani, juga konkordasi, juga saya membuka buku-buku kedokteran, saya membuka jurnal-jurnal kedokteran yang ada. Jadi mulai hari itu dan sampai hari ini 2024 sudah 1 dekade dan Tuhan terus memberikan hikmat-Nya tanpa berhenti untuk saya membahas tentang pembaharuan pola pikir ini. Dan selain apa yang Dia berikan kepada saya, Dia juga memberikan pengalaman kehidupan. Jadi selama 10 tahun ini banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saya, khususnya yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, yang membuat saya mendapat pengertian lebih lagi tentang apa dan siapa Tuhan. Kemudian selanjutnya di tengah saya sedang mencari jawaban untuk pertanyaan Tuhan tadi, tiba-tiba Roh Kudus menuntun saya dengan memberikan lagu. Jadi apa yang saya dapatkan, sekali lagi ini bukan hasil dari usaha saya, ada Roh Kudus yang menuntun saya untuk membukanya. Kalau tidak, saya tidak memahaminya sama sekali. Jadi waktu itu Dia berikan satu lagu yang kebetulan saya suka. Saya suka nyanyikan lagu ini. Lagu ini khususnya saya nyanyikan waktu saya doa pribadi. Lagunya mungkin familiar, beberapa ada yang tahu. Lagunya seperti ini. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Jadi lagu berbentuk sebuah doa ya. Jadi awalnya saya tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan lagu ini, dan tiba-tiba Tuhan seperti melihatkan bait per baitnya, dan Dia seperti mem-highlight kata di awalnya yang berkata bahwa ubah hatiku seputih salju. Saya bingung dengan apa yang Tuhan mau, dan tiba-tiba Tuhan bicara, kamu kan dokter. Kemudian saya berpikir, oke Tuhan, karena di lagu ini ada kata hati, jadi mungkin Tuhan mau saya membahasnya, membukanya dari organ tubuh yang namanya hati atau liver. Saya memahami Allah adalah pribadi dan juga punya emosi, punya kehendak, punya pikiran. Jadi saya mencari hubungan dari organ tubuh dan hal-hal yang mengurus kepribadian. Saya mulai dengan yang namanya hati, sesuai tadi lagu yang dinyanyikan. Jadi saya mulai dengan hati yang berarti organ tubuh yang letaknya di perut kanan atas dan tepat di bawah dari rusuk terakhir atau juga diafragma. Dan kita mau lihat apakah dari hati ini ada hubungannya dengan yang namanya kepribadian. Jadi kita mau melihat tentang fungsi hati. Kalau kita melihat fungsi hati secara sederhananya ada 3. Yang pertama yaitu membantu pencernaan, khususnya menghasilkan cairan empedu yang akan mengubah lemak yang tadinya di usus halus berbentuk gumpalan besar dibuat menjadi lebih kecil sehingga mudah dicerna. Selain untuk pencernaan, fungsi hati ini adalah untuk memecah sel darah merah. Sel darah merah di dalam tubuh kita memiliki umur 100 sampai 120 hari. Sel darah merah kita kalau sudah tua, maka dia akan dirombak di hati. Jadi itu fungsi hati yang kedua. Dan fungsi hati yang ketiga adalah detoksifikasi. Jadi di mana hati itu membersihkan darah dari obat-obatan, bahan kimia, alkohol, dan berbagai bahan yang dapat berpotensi menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh. Nah,
hati inilah yang berfungsi untuk membersihkannya. Jadi waktu saya melihat dari 3 fungsi ini, saya tidak melihat ada hubungannya dengan kepribadian. Kembali kepada lagu yang tadi diberikan, ubah hatiku seperti salju. Sedikit saya mau bahas di sini. Waktu Tuhan berkata, kamu kan dokter, dan membuat saya jadi melihat. Kalau kita mau melihat, seperti ada gambar hati yang saya tampilkan, di situ warna hati yang sehat itu adalah warna merah, ya, merah seperti daging atau merah marun. Dan waktu lagu tadi menyebutkan ubah hatiku seputih salju, di situ sebenarnya kalau secara medis itu hati yang berwarna putih atau seperti salju, karena tadi ditekankan adalah warna putih dan bahkan dibandingkan dengan seputih salju. Jadi yang dimaksud adalah hati ini berubah warna dari yang warnanya merah menjadi putih. Dan kalau kita mau melihat, sebenarnya warna yang menjadi putih ini adalah proses dari apabila hati ini mengalami kerusakan yang kita kenal dengan yang namanya fibrosis hati. Jadi misalnya hati ini mengalami infeksi, bisa karena hepatitis dan sebagainya, lama-lama akan membuat jaringan parut. Nah, jaringan parut ini lama-lama akan semakin banyak dan terjadilah yang namanya fibrosis hati. Jadi hati itu berubah warnanya menjadi putih seperti yang digambar kita lihat, dan ujung-ujungnya nanti akan menjadi sirosis, menjadi berubah warna lagi menjadi hitam. Jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita waktu kita juga bernyanyi, kita berdoa, mengucapkan sesuatu, hati-hati sekali, karena dari terjemahan ini kita mau lihat ubah hatiku seputih salju. Lalu tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan bahwa lagu ini adalah terjemahan. Jadi saya melihat bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Inggris seperti yang saya tampilkan di layar. Di situ dikatakan, change my heart, oh Lord, make me ever true. Dan kalau kita lihat dari atas sampai bawah, tidak ada kata yang mengatakan bahwa hati itu dirubah menjadi putih seperti salju. Saya tidak menyalahkan penerjemahnya di sini karena saya mengerti. Mungkin yang dipahami di sini adalah diubah menjadi putih itu seperti suci. Tetapi kalau kita mau baca di Yesaya 1 ayat 18, saya cari kata seputih salju ini, saya temukan di sini. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Jadi konteks yang di sini bukan bicara hati sebenarnya yang jadi putih. Yang jadi putih itu dosa yang merah menjadi putih, itu yang dimaksud. Jadi sedikit ada hal yang kurang tepat di sini, dan apalagi lagu ini berupa doa. Kalau kita berdoa untuk ubah hatiku seputih salju dan di ujungnya ada kata ini doaku, wah, kita sedang membuat hati kita yang tadi sehat-sehat saja ke arah kerusakan hati. Nah, jadi memang sangat hati-hati sekali waktu kita berkata-kata, juga menyanyikan setiap lagu apapun, kita harus melihat segala sesuatunya dengan lebih detail lagi. Oke, jadi kita tadi sudah membahasnya, dan kembali kepada pertanyaan, kalau aku ada di dalammu, aku ada di mana? Maka saya waktu itu berkata, engkau tidak ada di liver Tuhan. Karena kita melihat fungsi hati tadi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan gambaran sebuah pribadi. Lalu di tengah saya sedang memikirkan pertanyaan Tuhan dan juga sedang mencari kalau ada Tuhan ada di mana, kebetulan di rumah saya ada orang yang bekerja dan dia suka sekali mendengarkan lagu dangdut dari Cita Citata ini yang judulnya adalah Sakitnya Tuh di Sini. Dan kalau pernah waktu itu saya juga ikut melihat karena sering sekali diputar. Waktu itu kayaknya cukup booming ya. Itu tahun 2014 dan ada koreonya ya, ada gerakan dancernya. Mereka menepuk dada di sini dan berkata sakitnya tuh di sini. Gerakan ini yang membuat saya berpikir, lagu ini kan menceritakan tentang seorang kekasih yang sedang sakit hati dan bicara perasaannya yang sedang tersakiti, dan dia menunjuk ke jantungnya. Memang kita memahami rasa sakit
perasaan kita sering menunjukkan dan memegang area jantung. Mungkin memang itu yang kita pahami waktu kita merasa perasaan sakit, biasanya kita memegang di area jantung kita. Tetapi yang anehnya sebenarnya kalau kita sudah bahas tadi yang disebut hati itu kan organ liver ya. Kita tidak pernah memegang bagian liver kita, tetapi kita memegang jantung kita. Mungkin karena terjemahan bahasa Inggris yang mengartikan heart itu adalah jantung. Jadi kita bukan menyebutnya dengan sakit jantung, tetapi kita sebut dengan sakit hati. Dan juga anak-anak zaman sekarang banyak kalau berkata I love you, kita sering menggambarkan seperti ini, sarangheo ya, yang menggambarkan sebenarnya saya dapatkan bahwa ini sebenarnya gambaran dari jantung juga. Jadi orang Korea juga memahami sakit hati itu bicara jantungnya ya. Jadi makanya dia menggambarkannya dengan ini gambaran dari jantung, dan kemudian ini dua, ada arteri dan vena yang besar di jantung. Makanya inilah lambang dari kalau berkata I love you itu menggambarkan jantung. Jadi dunia memahami bahwa bicara soal perasaan dan emosi ini berhubungan dengan yang namanya jantung. Dan kita juga tahu sama-sama sering kita mengalami sesuatu yang berhubungan dengan emosi, maka jantung kita pun sering mewakili emosi kita. Seperti misalnya waktu kita marah, maka jantung kita akan cepat, lebih cepat. Dan juga mungkin di waktu senang dan takut. Jadi ada hubungan antara emosi dan juga jantung. Tapi apakah benar jantung ini berhubungan dengan namanya pribadi, punya kehendak dan emosi? Kita akan lihat sama-sama ya. Sekarang kita akan lihat organ jantung, bisa dilihat di gambar. Sebenarnya jantung itu terdiri dari kumpulan otot-otot yang kuat serta pembuluh darah. Dan kalau kita mau melihat fungsi jantung, yaitu apa? Menyediakan dan mengalirkan oksigen yang dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, dan juga mengambil hasil dari metabolisme tubuh yang membawa karbon dioksida dan ditampung di jantung, dibersihkan di paru-paru. Setelah bersih, kemudian jantung akan memompa kembali ke seluruh tubuh. Jadi jantung ini lebih ke yang namanya sebagai alat pompa supaya oksigen ini bisa sampai ke seluruh tubuh kita. Dan fungsi jantung ini akan menurun drastis apabila kita ada kelainan nih di otot-ototnya. Misalnya ada kelainan dari otot jantungnya atau selaput ototnya yang kita kenal dengan miokarditis atau perikarditis, atau juga karena pembuluh darahnya. Karena dua ini yang membentuk adalah otot dan pembuluh darah. Dan bagaimana hubungannya dengan emosi? Misalnya contohnya kalau ada seseorang dirampok, maka dia akan ketakutan dan jantungnya akan berdebar cepat. Apakah itu menggambarkan bahwa ada kepribadian di dalamnya? Nah, kita mau lihat sebenarnya proses awalnya dari panca indera kita yang mendapat tanda ancaman karena ada yang mau merampok, lalu dia melaporkan. Mata kita mungkin, telinga kita mendengar ancaman, mata kita melihat ada orang jahat di depan kita, kemudian itu dilaporkan kepada otak, dan waktu dilaporkan ke otak maka keluarlah hormon-hormon tadi yang mewakili dari apa yang kita alami. Kalau kita sedang stres maka akan keluar hormon stres, kalau kita jatuh cinta akan keluar hormon yang berhubungan dengan cinta, dan ini semua proses membutuhkan oksigen lebih banyak dan lebih cepat. Untuk itu diperlukan jantung yang berdebar lebih cepat supaya dipompa lebih cepat bisa sampai ke otak dengan segera. Dan proses ini biasanya yang mengaturnya adalah yang namanya batang otak. Dia yang akan memerintahkan kepada jantung untuk jantung ini memompa darah lebih cepat, sehingga kita bisa merasakan bahwa jantung kita akan berdebar-debar. Jadi kalau kita melihat di sini, jantung tidak langsung berhubungan dengan yang namanya emosi, tapi harus melewati yang namanya otak dulu, baru dia diperintahkan sebagai alat pompa untuk supaya darah cepat disuplai ke seluruh tubuh. Dan belum lama saya baca jurnal yaitu tentang bagaimana
transplantasi jantung. Jadi seseorang yang mengalami sakit jantung digantikan jantungnya dengan jantung babi dan sempat hidup beberapa lama. Jadi dari sini kita bisa memastikan bahwa tidak mungkin jantung itu mewakili dari keberadaan Tuhan. Nah, jadi dari sini kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah ada di jantung, saya juga mungkin berbicara bahwa tidak, Tuhan bukan di sini yang Dia mau saya untuk pelajari lebih lanjut. Roh Kudus kemudian kembali menuntun saya dengan memberikan firman Tuhan di Roma 12 ayat 2. Yang inilah menjadi dasar dari proyek dari pembaharuan pola pikir saya. Firman inilah yang menjadi fondasinya. Jadi kita bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa Inggrisnya, be transformed by renewing of your mind. Bicara mind, kita tahu itu berhubungan dengan yang namanya otak. Jadi saya tahu, wah Tuhan, saya tahu sudah ketemu, berarti Engkau itu ada di otak. Dan dari ayat ini saya memahami bahwa otaklah yang dimaksud dari pertanyaan yang pertama tadi. Kalau saya ada di dalammu, saya ada di mana? Wah, akhirnya saya bilang, udah ketemu Tuhan. Otak gitu, dengan sukacita saya menyampaikan seperti itu. Dan tiba-tiba kembali dia memberikan pertanyaan, di mana? Waktu saya mendengar kata di mana, waduh Tuhan, di mana lagi gitu? Pentingkah untuk saya harus tepat tahu Engkau ada di mana? Sedikit komplain ya. Ini 10 tahun yang lalu. Tetapi saya kalau saat ini ditanya, saya sungguh bersyukur dengan apa yang Tuhan bukakan. Hampir selama 10 tahun ini saya melihat banyak hal-hal yang dibukakan dan saya bisa berkata seperti yang ada di Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dulu saya tidak tahu, tetapi setelah ini saya tahu untuk apa pembaharuan pola pikir ini. Ternyata saya tahu semua ini untuk dibagikan kepada Anda semua, sehingga dapat mengalami pembaharuan pola pikir. Dan saya berharap ini bisa memberkati. Sekarang kita akan bahas tentang otak yang merupakan pusat dari sistem saraf. Terdiri dari kurang lebih 100 juta sel saraf neuron ya. Sel neuron itu bentuknya seperti pohon. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian gerakan, keseimbangan tubuh, fungsi homeostasis seperti detak jantung. Tadi ya kita udah bahas waktu dirampok itu bukan jantung yang bereaksi, tetapi sebenarnya dari otak dahulu. Ini termasuk fungsi homeostasis, yaitu seperti detak jantung, keseimbangan cairan, suhu tubuh, dan pengaturan fungsi tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti ingatan, memori, pembelajaran, pikiran, emosi, pola pikir, dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa dapat yakini bahwa disinilah tempat pribadi itu bisa ada. Jadi Tuhan itu bertahta di otak kita. Dan saya melihat selama 10 tahun ini saya terus dituntun untuk membuka setiap bagian otaknya, dan kadang saya berkata kepada Tuhan, Tuhan rasanya saya tidak mungkin dapat membuka semuanya, karena semakin kita dibukakan, kita melihat Tuhan jauh lebih luas lagi. Semakin dibuka lagi, Dia semakin luas lagi. Sehingga saya bilang, bagaimana saya mendeskripsikan Tuhan yang tak terhingga, mustahil. Tanpa Roh Kudus yang menuntun, saya tidak bisa menyelesaikan proyek ini. Dan saya tahu kapasitas saya hanya seorang dokter umum, dan saya berkata kadang-kadang kepada Tuhan, kenapa tidak memakai ahli teologi atau juga neuroscientist Tuhan untuk membuka semuanya ini. Tetapi Tuhan cuma berkata, taat saja, lakukan, tidak usah rumit, karena Dia yang menuntun. Jadi semua ini adalah hasil dari apa yang saya dapatkan waktu saya berkomunikasi dengan Tuhan. Bicara soal ketepatan tadi, Tuhan sudah tahu di otak, kemudian juga Dia mau kita lebih lagi untuk mencarinya lebih tepat. Sepertinya ketepatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Segala sesuatu harus tepat.
Dan saya dapatkan bahwa ketepatan itu merupakan tanda dari kedewasaan. Jadi semakin kita dewasa, semakin kita dituntut untuk lebih tepat. Misalnya seperti bayi, waktu dia baru belajar makan, mungkin kita memberi sendok, maka dia akan makan tidak tepat ya, karena kapasitas otaknya yang belum sampai untuk dia menggunakan sendok dengan tepat. Kita bisa memahaminya, bisa memakluminya karena itu seorang anak-anak. Tetapi waktu seorang yang kita sudah sebut dengan dewasa dan kita memakannya masih seperti itu juga lambang dari tanda ketidakdewasaan. Makanya Tuhan menuntut kita, semakin kita dewasa, ya semakin harus lebih tepat. Dan apabila kita masih melakukan hal-hal yang tidak tepat, sepertinya bukan pemandangan yang baik di mata Tuhan. Kita mau lihat ada 3 orang yang mungkin saya akan sedikit bahas tentang ketepatan. Yang pertama kita lihat yang namanya Nuh. Nuh diperintahkan untuk buat bahtera. Bayangkan kalau bahtera yang dibuat Nuh tidak tepat, yang terjadi adalah malapetaka. Makanya Tuhan terus menuntun dan mengajar Nuh untuk melakukan yang tepat. Kita bisa baca di Kejadian 6 ayat 22. Dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan kemudian yang kedua kita mau belajar dari siapa? Dari Musa. Musa pun melakukan ketepatan. Kita baca di Keluaran 40 ayat 16. Dikatakan di situ, dan Musa melakukannya semuanya itu tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Musa pun melakukan tepat. Yang ketiga, kita belajar dari Abraham bagaimana juga dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Sekalipun waktu itu kita bisa baca di kitab Kejadian 22 ayat 3 dan seterusnya. Katakan di situ, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham pun melakukan tepat, sekalipun itu mengorbankan anaknya. Dia menghancurkan hatinya, tetapi dia tetap melakukan ketepatan. Jadi ternyata kalau kita melihat dari Nuh, Musa, Abraham, orang-orang yang melambangkan kedewasaan, dan merekalah yang diinginkan untuk melakukan perkara-perkara besar. Saya berharap kita semua juga dapat melakukan ketepatan supaya kita juga bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dunia ini. Dan kemudian Tuhan menuntun saya untuk membuka satu penelitian dari neuroscientist, yaitu Michael Singer dan V.S. Ramachandran beserta timnya di Universitas California tahun 1990 menemukan hasil penelitian bahwa ternyata di sistem limbik kita ini terdapat yang namanya gut spot. Nah, sekarang dengan ditemukannya fungsional MRI, banyak sekali kemajuan pesat untuk kita dapat melihat otak kita. Jadi mereka melakukan satu penelitian kepada orang-orang yang melakukan ibadah atau hal-hal spiritual. Di area yang namanya sistem limbik ini akan bersinar. Dan apabila di sistem limbik ini tidak bersinar, maka biasanya mereka sulit untuk menerima hal-hal yang berbau spiritual atau yang bicara tentang ibadah atau bicara tentang Tuhan. Sekarang saya mengajak kita melihat bagian otak yang namanya sistem limbik. Nama sistem limbik yaitu sistem yang berhubungan dengan emosi dan memori kita. Terdiri dari beberapa bagian. Ya, jadi kalau kita mau lihat di situ ada hipotalamus, ada hipokampus, ada amigdala, ada korteks singular, ada prefrontal cortex. Jadi terdiri dari beberapa bagian yang membentuk sistem emosi dan memori. Sedikit kita membuka tentang sistem limbik. Sistem limbik adalah kumpulan struktur yang berperan dalam pemrosesan emosi, memori, dan perilaku. Kumpulan struktur ini berada di dalam otak, tepatnya di bawah korteks cerebral, di atas area batang otak. Dan sistem limbik ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tadi adalah hipotalamus, kemudian
hipokampus, amigdala, prefrontal cortex, singular cortex. Jadi ini terdiri dari beberapa bagian yang membentuk sistem memori, emosi, dan perilaku. Dan nanti ke depannya akan menarik. Kita akan melihat ternyata hipokampus itu ada di Alkitab. Amigdala juga disebutkan di Alkitab. Nanti akan ke depannya kita akan memahami lebih lagi. Dan sekarang kita mau lihat fungsi dari sistem limbik secara umum dalam pemrosesan dan pengaturan emosi, kemudian pembentukan dan penyimpanan memori atau ingatan, berperan dalam proses belajar, terlibat dalam respon tubuh terhadap stres, yang kita kenal dengan fight or flight response, membantu mengatur sistem saraf otonom, yaitu yang mengontrol fungsi tubuh yang tidak disadari seperti haus, lapar, dan denyut jantung. Makanya tadi kita lihat juga berhubungan antara otak dan detak jantung. Jadi sudah kita pahami bahwa Tuhan tadi bertanya, kalau aku ada di dalammu, aku ada di mana? Jadi otak adalah tempat di mana Tuhan bisa berada. Kenapa saya katakan bisa? Karena banyak orang juga yang tidak mau Tuhan itu berada di dalamnya. Makanya tadi pertanyaan Tuhan kalau kita perhatikan, kalau aku ada di dalammu, aku ada di mana? Jadi menjadi perhatian. Sekarang kita memahami lebih lagi untuk kita lebih lagi mengerti tentang otak, karena ini berhubungan juga dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Dan saya sudah membuka tentang semua kata hati di ayat firman Tuhan. 90% saya bisa katakan bahwa semua bicara tentang otak, bicara tentang intelek, bicara tentang pikiran, bicara tentang perasaan. Jadi semua itu mengarah kepada otak. Sangat sedikit sekali yang bicara hati di Alkitab itu adalah liver atau itu jantung atau core. Semua bicara hati. Kita jadi sekarang memahami ya, waktu Alkitab bicara hati itu sebenarnya dia sedang bicara di sini. Jadi bukan lagi kita bicara dia di sini atau dia di mana, tetapi dia di sini. Waktu ada kata hati itu 90% saya temukan di Alkitab itu bicara tentang mind, bicara tentang pikiran. Makanya saya mau bagikan sedikit beberapa ayat ya supaya kita mau melihatnya. Ada di Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati. Ya, kita sudah tahu sekarang the will, the center of anything, intelek yang baru, dan roh yang baru ke dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi semua bicara pikiran yang taat, hati yang baru itu bicara pikiran yang taat. Dan juga di kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bicara apa? Jagalah. Bicara pikiran kita, di situ terpancar. Bahkan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi bicara tentang bagian yang ada di kepala kita yang namanya otak. Jadi hati itu adalah tempat di mana kita bisa melihat Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat, jadi otak adalah tempat di mana kita bisa dapat melihat Tuhan. Makanya di Efesus 1 ayat 18 dikatakan, supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaannya, bagian yang ditentukannya bagi orang kudus, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Waktu dia bicara tentang mata hati kita terang, itu sebenarnya bicara mind kita. Nanti kita akan bahas ya, itu ada tentang pineal gland. Kemudian apalagi otak yang kita pahami dengan hati itu tempat pemikiran. Dikatakan di Matius 9 ayat 4, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah, sekarang kita sudah lebih paham melihat bahwa semua bicara tentang pikiran itu bicara tentang otak kita.
Kemudian kita bisa buka juga di Ibrani 10 ayat 22. Dikatakan di situ, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Bicara apa lagi? Bicara yang ada di otak kita. Hati adalah juga bicara apa? Tempat sukacita kita. Nah, dikatakan di Yohanes 16 ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan gembira. Yang dimaksud di sini adalah pikiran kita. Kita menjadi gembira. Di kepala kita ini mengeluarkan hormon-hormon yang gembira, bukan hormon-hormon yang stres. Itu yang Tuhan mau. Kemudian hati, bicara hati ini juga bicara otak kita adalah tempat di mana kita membangun hubungan, relationship. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini juga bicara apa? Semua yang ada di kepala kita, pikiran kita, perasaan, emosi kita, semuanya kita berikan kepada Tuhan. Banyak sekali ayat yang tentang firman Tuhan ini. Saya tidak akan bahas semuanya, tetapi saya akan tutup dengan kembali. Sekarang saya mau katakan, kalau tadi di awal saya buka dengan lagunya Cita Citata, penyanyi dangdut yang menyanyikan lagu di tahun 2014, sakitnya tuh di sini, dia katakan di sini nih. Tetapi kita hari ini yang sudah mengalami pembaharuan pola pikir, kita mau katakan sakitnya itu bukan di sini, tapi sakitnya itu di sini. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan kita itu berhubungan dengan yang namanya otak. Dan kalau kita tahu otak merupakan organ penting di mana Tuhan bisa bertahta di situ, kita bisa menjadi baitnya, menjadi tempatnya, kita juga bisa berhubungan dengannya. Apakah kita akan menyia-nyiakan otak kita dengan kita mempunyai gaya hidup yang tidak menjaga kesehatan otak kita? Untuk itu di sesi ini saya berharap kalau ada seorang ibu yang sedang hamil, benar-benar perhatikan untuk tidak merokok, untuk tidak minum alkohol atau bahkan narkoba, karena itu berdampak kepada perkembangan otak dari janin. Dan kalau Anda punya anak-anak yang sedang bertumbuh, persiapkan makanan minumnya, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan otak. Di Amerika saya temukan ada satu gereja yang sekolah minggunya sudah tidak lagi menyiapkan makanan yang mengandung gula, karena gula yang banyak juga merusak otak. Jadi benar-benar diperhatikan makanannya, juga diperhatikan pola asuhnya, supaya di masa kanak-kanak mereka tidak mengalami pengalaman traumatik sehingga mengganggu perkembangan dari otak mereka. Dan juga untuk kita semua, mulai kita menjaga makanan kita, jangan makan makanan yang merusak kesehatan otak kita. Dan kalau kita juga berkendaraan dengan roda 2, saya berharap kita jangan tidak memakai helm, karena otak ini harus dijaga dari traumatik, karena sesuatu yang sangat penting yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan memukul seseorang di kepalanya. Dan juga sebagai orang tua, saya lihat banyak sekali sekarang melakukan kekerasan dengan memukul kepalanya. Ini adalah sangat vital, berbahaya. Jangan sampai itu terjadi. Lewat apa yang saya sampaikan ini, saya juga mengajak kita semua untuk memiliki gaya hidup yang sehat untuk otak kita. Tidur kita harus cukup. Dan di Taurat juga dituliskan bahwa kita harus sabat. Sabat bicara apa? Istirahat. Dan sering kita menganggap bahwa istirahat itu jalan-jalan ke mall, atau mungkin kita menghabiskan waktu dengan justru sebenarnya melelahkan otak kita. Sabat itu bicara kita benar-benar berhenti dari segala sesuatu, seperti yang dilakukan oleh bangsa pilihannya, bangsa Israel. Mereka melakukan sabat. Makanya mereka memiliki otak yang brilian. Makanya saya berharap dengan apa yang saya bagikan ini semoga bisa memberkati, dan kita mulai lebih lagi menjaga kesehatan otak kita. Dan lewat Kava Ministry ini kita mau mengalami pembaharuan pola pikir. Jadi saya berharap bisa diikuti setiap serinya supaya kita bisa dapat pemahaman lebih lengkap. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan. Sekiranya dapat dipahami dan menjadi berkat. Sampai ketemu di seri berikutnya.
Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.